Pak Isdar, mohon izin nih, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kolom chat. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang saya hanya membacakannya kurang, mungkin yang memberikan pertanyaan ini Pak Yohanes, Pak Heri, dan Pak Agung mungkin bisa bertanya langsung nih. Tapi saya coba bacakan dulu ya Pak Isdar. Jadi yang pertama ini tentang bagaimana memaksimalkan kinerja HR GA apabila bertanggung jawab pada HRGA-nya di 2 perusahaan yang berbeda dan model proses kerja perusahaannya juga berbeda gitu. Jadi gimana nih memaksimalkan kinerjanya gitu, pada bertanggung jawabnya pada 2 perusahaan berbeda, terus model proses kerjanya juga berbeda gitu. Mungkin ada pengalaman atau praktik baik yang Pak Isdar bisa bagikan gitu? Silakan Pak. Saya pikir teman-teman ya kita bisa lihat ya, ini mungkin bekerja buat 2 organisasi yang berbeda. Yang banyak saya lihat di Indonesia itu adalah perusahaan conglomeration gitu ya, family conglomeration business. Biasanya kalau kita di mungkin swasta, apalagi multinasional, biasanya satu aja gitu kan. Nah, tapi jangan salah, saya juga bisa ngelihat ada HR yang bekerja untuk 2 organisasi, misalnya buat life insurance dan general insurance-nya at the same time, HR-nya cuma 1 gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya teman-teman dan mungkin pandangan saya ya, yang pertama kita itu harus lebih agile. Sebagai orang HR, ya kita harus bisa menyesuaikan, nggak boleh dong, orang HR satu aja, gitu ya. Jadi, dan ya to be honest with you teman-teman, saya pernah juga menolak melakukan hal yang sama. Jadi ketika saya masuk ke sebuah organisasi sebagai CHRO, lalu yang dikasih ke saya tuh HR dan GA. Saya bilang, saya nggak punya kompetensi di GA. Boleh nggak GA-nya saya lempar ke tempat lain? Dan akhirnya GA-nya pindah tuh ke operation gitu ya. Nah, jadi tapi itu terjadi pada saya ketika mungkin di tahun 2014-an, 2015-an gitu ya. Di saat ini teman-teman, saya pikir kita harus lebih fleksibel, lebih agile gitu. Gimana caranya kalau harus manage dua perusahaan dengan praktek yang berbeda? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita adalah Chief of HR Officer-nya, tentu saja pasti kita harus punya 2 orang yang berbeda yang bisa memanage 2 company yang berbeda ini gitu ya. Mungkin istilahnya HR business partner atau HR strategic advisor atau mungkin people partner gitu. Itu yang harus bisa kita lakukan. Dan kalau kita tahu misalnya apa yang berbeda, tapi tentu saja pasti juga ada samanya gitu kan. Nah, mungkin yang sama-samanya ini bisa kita leverage teknologi gitu supaya kita nggak terlalu banyak melakukan hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. I'm sorry if I use kata-kata remeh-temeh karena di HR nggak ada yang remeh-temeh sebenarnya. Tapi maksudnya itu adalah hal-hal yang nitty-gritty yang misalnya orang-orang itu bisa cari sendiri misalnya. Policy mereka bisa baca sendiri. Mereka kalau punya pertanyaan mereka bisa cari sendiri di di platform kita sebelum mereka kontak orang HR-nya sendiri supaya orang HR-nya nggak terlalu kelabakan. Jadi mungkin itu teman-teman leverage teknologi, pegangin leadernya. Jadi kalau di HR itu yang paling penting adalah kita bisa mensupport business leader gitu ya. Dan kalau kita udah bisa mensupport business leader, communication lancar, segala macam lancar, itu biasanya business partnering ini akan mengenable yang lain-lainnya, change management, transformation. Kalau kita punya hubungan yang dekat, hubungan yang baik, kita mengerti maunya kemana, itu juga trust. Nah, yang paling penting kan trust nih. Trust and respect, HR-nya di trust, HR-nya di respect. Nggak seperti di banyak company ya teman-teman, karena menurut riset kami, banyak chief HR officer itu baru diundang ketika udah mau implement. Jadi kalau waktu ngomongin strategi, nanti aja deh, HR belakangan aja gitu. Ini artinya kita belum di respect, kita belum di trust gitu. Nah, ini challenge buat kita semua dan mudah-mudahan jawaban saya yang mungkin lebih general ini bisa membantu. Kalau misalnya nanti kita bisa berdiskusi secara lebih spesifik, mungkin saya bisa memberi jawaban yang lebih spesifik. Gitu ya, Mbak Irma.